tidak selalu menonton dengan video atau belajar dalam kelas. Kira-kira dalam kondisi pandemi seperti ini kita pembelajarannya seperti apa? Boleh punya ide nggak? Teman-teman, gimana kalau kita belajar di luar, ganti suasana baru tuh kayaknya enak deh. Oh iya. Gimana? Boleh kayak. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini kira-kira yang tempatnya cocok ya, yang lebih tepat gitu ya. Yang mana yang Setelah diskusi Bu Guru kelas 3 kemarin, hari ini Senin 26 Oktober kami pun berangkat menuju lokasi outing kelas, menuju Istana Tanaman Buah Villa Mutiara Gading. Tidak lupa ibu-ibu guru memeriksa kembali perlengkapan yang diperlukan. teman-teman, sebelum kita berangkat ke suatu lokasi, kita berdoa dulu ya, berangkat ya, maksudnya berdoa untuk dalam perjalanan ya, sama-sama ya, mengangkat tangannya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mari teman-teman, kita bersama-sama berangkat ya. Teman-teman, saat ini kita akan berangkat ya ke suatu lokasi. Tujuan outing kelas kita adalah ke Istana Buah ya. Di sana itu kita bisa lebih belajar dengan relevan dan juga menyenangkan teman-teman. Dan tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian tidak jenuh atau tidak selalu di dalam kelas ya, atau di ruangan, agar belajar kita lebih menyenangkan. Kemudian kita akan langsung mengunjungi suatu tempat, ke tempat outing tersebut ya. Semoga outing kelas hari ini bermanfaat dan memberi pengalaman baru untuk kita semua. Baik teman-teman, saksikan terus ya videonya. Ke Istana Buah. Kita mau ajak teman-teman ke Istana Buah ya. Jauh nggak dari sekolah? Dekat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sampai kemana? Buah. Oh, udah banyak buah dong. Banyak. Nah, ada buah apa aja ya teman-teman ya? Banyak banget, nanti di dalam kita bahas. Oke, kita ngerujak di sana ya. Bikin Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Istana Taman Buah. Nah, nanti di sini kita akan melihat tanaman-tanaman, ada juga loh hewan. Nanti kita akan dipandu oleh yang punya Istana Taman Buah. Kita juga akan ada wawancara singkat ya. Saksikan terus ya di kegiatan outing kelas kali ini. Ayo teman-teman, disimak ya. Dadah, ikutin Ya, kita. Kalian kita punya ikut dia teman-teman.
wali kelas 3C. Saya Bu Dewi, wali kelas 3B. Saya Bu Hikam dari wali kelas 3D. Saya Bu Ami dari wali kelas 3E. Ya. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari SDT Salsabila ya? Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya di sini. Nanti akan kita coba di sini ya, kalau maunya perkenalan silahkan, tidak nanti akan kita coba bantu ya. Tentunya saya di sini tidak sendiri ya, saya di sini ada teman yang membantu. Ini juga Mas Untung sedang karena masih muda belia ya. Di sini Tanya-tanya tentang Istana Taman Buah ini Pak Saiful. Kira-kira di mana ya kita bisa wawancara sebentar ya Pak Saiful ya? baik. Mungkin sambil jalan Bu ya. Oh, iya, Perkenalan mungkin dengan jenis tanaman apa aja yang ada di sini, baik itu tanaman bunga maupun buah. Cuma di sini karena namanya juga ada Istana Tanaman Buah, jadi mayoritas di sini adalah pohon buah. Ya, di sini. Buahnya di sini alhamdulillah ada yang lokal dan impor. Ya, impor itu bukan berarti saya ke luar negeri, tapi memang asal muasalnya dari luar. Jadi sudah dari tangan ke tangan kita dapat induk yang sudah dapat bibit yang asli dari indukannya. Untuk yang impor, yang lokal sih banyak, daerah Indonesia banyak. Dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Jayapura. Ada pertanyaan sedikit nih Pak. Awal mulanya berdirinya Taman Istana Buah ini boleh tahu nggak Pak? Ceritain sedikit aja. Saya berawal buka tanaman buah ini awalnya karena hobi Bu ya. Saya senang dengan pohon-pohon buah karena saya punya prinsip bahwa kalau nanam pohon bunga yang dihasilkan hanya bunga saja, tapi kalau untuk tanaman buah itu selain bisa nikmati hasilnya, bisa dijual juga, jadi nilai ekonomis buat kita gitu. Nah dari hobi itu saya coba kembangkan, kayaknya bisa nih kalau dibuat bisnis. Ya itu alhamdulillah itu 7 tahun lalu saya mulai buka usaha ini. Alhamdulillah sudah berjalan Bu ya, berjalan sampai sekarang. Pakai apa yang Ya alhamdulillah banyak peminatnya, walaupun di daerah Bekasi sampai daerah Tangerang, Depok bisa sampai ke sini. Ini ada tanaman apa aja Pak? Selain buah-buahan itu apa aja sih Pak yang terdapat di tanaman ini? Baik. Di sini selain buah-buahan ada sedikit pohon bunga-bungaan, ada sedikit apotek hidup, jenis itu aja Bu ya, nggak banyak buah-buahan, bunga-bunga dan ya obat-obatan lah sedikit itu ya. Karyawannya di sini jumlahnya berapa? Karyawan sendiri di sini dikelola bertiga, karyawan satu untuk ininya saya dan istri, dibantu satu orang karyawan. Untuk membersihkan, memberikan pupuk itu Ya. ada yang khusus? Itu kita bertiga, berganti-gantian. Ganti-gantian. Iya. Itu di sini kan tadi dijelaskan ada banyak ya Pak, ada tanaman buah, ada tanaman obat, ada tanaman bunga. Nah dari sekian tanaman-tanaman itu kira-kira untuk harga jual di sini, harga minimal dan maksimalnya itu berapa ya Pak? Ibu, kalau untuk tanaman ini kita jual bervariatif ya harganya ya, dari ukuran dan jenisnya. Jadi kalau jenis lokal dengan impor itu jelas berbeda. Ukuran dari ukuran yang tumbuh biji barangkali ada yang sampai udah setinggi 5 meter, itu berbeda harganya. Gitu ya. Kalau yang paling murah dari harga 5.000 ada, 10.000 ada, sampai yang agak 2 juta juga ada. Masya Allah. Ya, Yang 5.000 itu seperti apa Pak Said? Misalnya pohon cabai misalnya. Pohon cabai baru setinggi 20 cm itu jual kita 5.000-an itu. Itu cukup ya, sangat murah menurut saya. Karena kan kalau kita nunggu cabai bertumbuh itu lama. Benar. Ya, gitu. Terus kalau yang lainnya Pak, untuk yang 10.000, yang 100.000 itu seperti tanaman apa tuh?
Oh, itu pohon-pohon yang pohon impor ya. Misalnya pohon sekarang itu kan ada pohon lengkeng. Nah, itu kan dari harga variatif dari harga 70.000 sampai harga 100.000. Bisa kalau lebih tinggi lagi bisa 300.000 bisa. Itu kan kalau dulu lengkeng itu umumnya di dataran tinggi. Sehingga kan itu biasanya yang impor dari Thailand. Itu dataran tinggi, dia tidak bisa terendah. Nah, sekarang sudah dikembangkan dataran rendah, tetap indukan dari daerah asal itu Thailand. Itu dibuatkan untuk yang daerah rendah. Nah, sehingga di sini cukup banyak peminatnya untuk yang lengkeng. Kalau untuk tanaman yang tadi Pak Saiful yang termahal sekitar 2 juta itu seperti tanaman apa ya Pak? Untuk yang mahal itu waktu lalu kita jual itu mangga, jenis mangga tuh ya. Itu mangga impor, itu jenisnya dia mangga dia semacam mangga Irwin dia, cuma agak tinggi dan pohonnya cukup besar. Nah, itu mangga Irwin dan mangga Kyojai namanya. Itu kita jual harga sekitar 2 jutaan dan itu jadi sistem pindah tanam. Jadi sini udah kita rawat cukup lama, 3 tahunan, cukup besar. Itu ada orang dari Pondok Kelapa beli. Nah, kita pindahkan ke sana. Itu hanya hitungan bulan udah dengan terusin langsung berbuah. Gitu. Jadi dia sama juga membeli waktu. Dia buat yang hanya 5 bulan berbuah. Dan kalau tanam dari kecil bisa 3 tahun, 4 tahun baru berbuah. Itu dari sekian banyak tanaman yang ada di sini, kira-kira tanaman apa yang paling diminati sama pengunjung nih Pak Saiful? Untuk saat ini masih didominasi oleh tanaman-tanaman lokal. Karena umumnya mereka untuk tanaman impor itu yang penghobi ya. Penghobi itu tidak banyak seperti yang umumnya. Jadi lokal tuh kayak pohon jeruk-jerukan, kemudian mangga, jambu, kemudian kayak sawo macamnya. Itu untuk lengkeng impor atau mangga impor, jeruk impor itu masih sedikit. Karena untuk daerah sini itu agak unik orang-orangnya gitu ya. Kalau untuk menengah kota ke atas itu agak beda dia. Dia memburu yang agak unik-unik orangnya, jenis-jenis tanamannya. Kalau ini kan umum yang lebih murah meriah langsung bisa dipakai. Pak Saiful, Waalaikumsalam. ini kan kalau kita lihat-lihat pohonannya banyak banget nih tanamannya. Ya. Kira-kira di antara sekian banyak pohon-pohon ini, mana sih yang perawatannya lebih mudah atau lebih sulit? Gitu, kalau boleh tahu. Baik ya, untuk tanaman-tanaman di sini yang untuk perawatan lebih mudah, memang macam-macam tanaman ya untuk perawatan ya. Saya dari yang tersulit dulu ya. Itu kayak pohon tadi contoh miracle fruit. Itu pertumbuhannya sangat-sangat lambat. Untuk miracle fruit jangka waktu 1 tahun itu paling dia hanya maksimal tuh bisa 50 cm. Ya itu pohon miracle fruit ya, agak lama dia. Jadi yang paling mudah itu pohon jambu air. Jambu air itu untuk kita perbanyaknya itu mudah, untuk perawatan juga mudah. Yang paling mudah itu. Pertanyaan terakhir Pak Saiful, kalau boleh tahu bisa diceritakan suka duka Bapak selama membesarkan usaha ini, Istana Tanaman Buah ini? Baik Ibu, suka duka dalam usaha bisnis Ibu ya, tanaman itu saya merasakan lebih banyak sukanya. Karena memang ini kan ada yang mengungkap bahwa banyak menanam banyak rezeki. Nah, itu tuh. Maka ini kan saya juga merawat pohon, karena pohon ini kan setiap hari bertasbih kepada Allah. Nah, itu makanya coba saya rawat semaksimal mungkin. Kalau sudah memang ya waktunya dia mati ya udah kita usahakan, memang sudah takdir Allah mati gitu ya. Cuma tetap ya dukanya itu aja, kalau pas saat agak dia mati tidak tertolong ya kita sedih juga. Ya bukan dalam hal finansial saja bahwa kita rugi, bukan, bahkan kasihan juga gitu. Udah kita coba usahakan, kita pindah ke tempat sana, tempat sini, cuma terima juga. Kalau saya bilang banyakkan tadi, bilang banyakkan sukanya. Jadi kan apalagi kalau nanti pohon yang kita rawat kemudian bisa menghasilkan buah, nah itu kepuasan tersendiri buat saya. Gitu.
Ya Pak Saiful, terima kasih atas wawancara singkatnya. Iya, kebetulan kan kita juga mau tahu nih ya, ada apa aja di sini, bisa minta waktunya mungkin kita diajak berkeliling-keliling. Boleh. Barangkali ada pohon yang kita belum tahu namanya ya Pak Saiful ya? Ya, belum tahu dan bisa beli. Iya. Pak, ini kan plastik Ya. ini Pak. Ya. Ini kalau diplastikin manfaatnya untuk apa ya Pak? Oh, baik. Jadi gini Ibu, ini sebetulnya diplastikin sebaiknya pada saat seperti sebesar ini nih. Ya. Masih kecil. Kenapa sebesar ini? Kulit ikan ini masih keras. Ini kenapa dibungkus? Jadi gini, tanaman-tanaman buah ini mayoritas paling disenangi oleh lalat buah. Ya. Jadi dia di sini tuh hanya menumpang bertelur. Dan nanti untuk makannya anak-anaknya dia. Gitu, makanya nanti ada yang bilang itu busuk. Itu bukan busuk sebetulnya, tapi dimakan oleh lalat buah. Tapi kalau saat segini ini dia belum bisa masuk. Satu, rasanya ada beda. Yang kedua agak keras ya. Nah, sehingga kalau udah lebih besar ini sudah kan ada pemekaran di kulit buah itu. Nah, saat pertumbuhan buah nanti dia akan menurunkan telurnya di situ. Akan ada bolong-bolong. Nah, kalau udah ada terlambat nanti akan busuk. Contohnya seperti, nah ini udah belum terlambat ya. Nanti dibuka itu dalamnya ada isinya. Ya. Ini boleh dibuka Pak? Itu boleh. Boleh Apa? dicoba ya Pak? Boleh kalau nyampe. Sampai ya, bukan. Nah, ya coba nah itu. Teman-teman buahnya mateng ya. Ini namanya jambu Bangkok ya. Cuma ini buahnya tidak maksimal. Oh, itu manfaatnya ya Pak. Berarti ini terhindar dari lalat buah. Ya. Kalau di sini Kayaknya boleh dijual. ya sinalat. Kalau di daerah Bekasi laler. Beda. Di sini lalat ya. Lalat buah. Boleh dimakan nih Pak? Halo. Halal, Ini halal. jambu Boleh. biji termasuknya ya Pak ya? Ini jambu biji karena ada bijinya dia. Kan ada juga jambu kristal tuh Pak. Apa Ya. bedanya sih Pak jambu biji sama jambu kristal? Jambu kristal itu bijinya lebih kecil. Bahkan cenderung tidak ada biji, pernah ada yang tidak ada biji dia. Halo teman-teman. Kita udah lihat banyak banget. Kira-kira ada pohon apa aja di sini? Nanti kita keliling ya bareng-bareng sama-sama. Mungkin sekilas teman-teman udah lihat. Wow, ada yang sudah mengetahui ada tanaman apa aja di sini. Kita tunggu. Simak terus videonya ya. Dah. Panjang itu buah apa Pak? بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح Ya, ini namanya buahnya. Yang ada di mall-mall tuh, sekarang tuh yang warnanya merah-merah itu. Nah, ini kebetulan ini ada yang dalamnya putih, ada merah, ada yang kulitnya juga kuning ada. Ada 6 jenis ini dia buah naga. Berapa lama Pak untuk bisa berbuahnya Pak? Buah naga. Dia setahun bisa berbuah. 1 tahun. 1 tahun bisa berbuah dia. Dengan perlakuan khusus ya, karena kan kurang butuh perawatan. Jadi dia namanya ada cabang primer, ada cabang sekunder, dan ada cabang tersier namanya dia. Itu. Nah, kalau ini Pak, ini sawo lokal atau sawo impor? Oh iya. Kalau untuk ini masuk ke impor ya. Cuma sekarang sudah umum di Indonesia udah banyak. Ini namanya jenis sawo Manila namanya dia. Ini udah mateng Pak? Kalau Itu mateng itu lembek-lembek gimana gitu? Ini masih mentah dia. Dia pori-porinya kalau sudah tua agak besar. Pori-pori yang Iya, pori di kulit ini masih agak ini masih bisa ya, ini namanya sawo Manila nih. Ini tadi saya bilang kalau dia tua ini pori besar. Nah ini udah empuk nih, ini bisa dipetik nih, bisa dimakan ya. Tapi kalau sawo biasanya makannya nih, petik nah tuh. Udah tua dia tidak bergetah dia. Oh, ini manfaatnya untuk apa nih Pak kalau buah sawo? Sawo itu vitaminnya tinggi ya dia. Jadi selain vitamin C ada beberapa vitamin yang lain. Umumnya kalau buah-buahan tuh banyak vitamin C makanannya. Itu digigit atau dibelah Bapak? Ya. Itu digigit atau dibelah? Makannya? Ini dicuci dulu Bu ya. Dibelah Ini nanti Bisa dimakan kulitnya. bisa dimakan kulitnya bisa. Itu dia. Kalau yang doyan ya, dia manfaatnya banyak ya. Dibuka. Ya. Kalau dibelah bentuknya gimana Pak? Coba Ya. Pak. Dibelah. Oh, boleh. Ini sudah matang bisa dibelah. Nah,
Wati. Oh. Wah, itu pasti manis sekali ya. Nah, manis. Ada yang mau coba makan Ibu barangkali? Saya mau. Boleh Ibu makannya. Nah, ya. Jangan mirip. Ya Bu Dewi. Bagaimana rasanya Bu Hikam? Manis. Aku juga dong mau coba. Nah, Manis banget. Banget. Nih, Ibu Dewi mau coba. Wow, manis banget. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bukan jarak bukan sih? oh bukan, ini buah tin. Ini ada dalam Al-Qur'an ya. Wati ini buah zaitun. Nah, ini nih buahnya seperti ini nih buah tin ya. Oh, buahnya ini buahnya belum matang nih, masih muda. Ada yang lebih muda lagi. Nah, ini di bawah nih. Nah, itu buahnya tuh. Bu Mami. Ya. Nah, itu tuh namanya buah tin. Nah, buah tin juga banyak jenisnya. Ada sangat-sangat banyak ya. Untuk di daerah Aceh tuh sangat besar permintaannya buah tin. Dia daunnya tebal banget ya. Buahnya bisa dimakan juga kan? Bisa. Kalau sudah matang bisa langsung makan dia. Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya itu banyak. Itu kan pohon obat ya, bukan ada itu. Ya manfaat banyak. Dan untuk nyebutin untuk manfaatnya agak lupa. Itu. Gitu. Ya, ini masih banyak juga buah tinnya. Ini kebetulan yang matangnya pas lagi nggak ada nih ya, belum ada yang tua lagi ya. Kalau matang merah ya, Pak? Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam. Kalau ini Iya. akan jadi Ini warna yang dia hijau ke kuning-kuningan, ujungnya agak ungu. Makanya sebutnya tin ungu nyebutnya. Dia nanti di sininya agak ungu, di ujung sini nanti dia. Itu dia matangnya. Untuk matangnya itu ini tin ungu. Kalau ini kan tin hijau namanya ya, Green Jordan namanya Jordan. Nah, ini dia buahnya paling dia maksimal matang itu kuning. Ini dia paling kuning tuh. Kuningnya nggak kuning banget, kata hijau-hijauan, makanya Green Jordan dia. rasanya manis, Pak. Rasanya manis, cuma tidak semanis sawo. Ini Ya, apa? Yang ini ini. Bu tadi. Ini ada Al-Qur'an ada wati, ini buah zaitun. Ini ada buah sepasang tin ya. dan buah zaitun. Nah, ini pohon tinnya ini, pohon zaitun ini sedang tidak berbuah nih. Belum, ini umurnya belum cukup. Dia agak lama. Ini terbilang pohon mahal juga karena memang perkembangbiakannya agak susah, dari biji juga susah juga. Di cangkok itu kalau kita cangkok 100 pohon bisa hidup 15 sampai 20. Yang lainnya mati. Itu karena emang pilihan dia, makanya agak mahal ininya. Karena perkembangannya agak susah. Gitu. Nanti buahnya dia mirip-mirip buah hijau, agak gede dikit. Ya, dia matang nanti hitam warnanya. Dan dipakai tuh biasa pakai orang minyak zaitun ya dipakai. Bicara tentang buah tin dan buah zaitun, ternyata ada disebutkan dalam sebuah surat loh, yaitu surat At-Tin. Teman-teman ingat surat At-Tin? Sudah hafalkah surat At-Tin? Kita baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dan ini teman-teman artinya. Kak Saiful, kalau nggak salah tuh kakak saya kan pernah sakit tuh. Terus dia ini minum atau makan itu kumis kucing. Di sini ada nggak kumis kucing, Pak? Ada. Seperti apa ya, Pak? Saya cuma baru dengar tapi belum tahu bentuknya kayak apa. Ada. Nah, ini pohonnya ya. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini buat ini. Cuma sedang
sedang apa keluar ini, belum keluar apa Buahnya. bunganya. Oh, bunga. Oh, dia berbunga ya, bukan ini ya? Ya panjang-panjang seperti kumis kucing, makanya sebutnya pohon kumis kucing. Gitu. Ini benar untuk apa? Penyakit apa namanya? Aduh, lupa saya apa ya? Ya, banyak tuh. Kakinya banyak sih, manfaatnya banyak tuh. Banyak ya? Iya. Makanya disebut masuk ke apotek itu masuk jenisnya dia. Nah, teman-teman, ini di sini ada juga buah ceri ya. Buah ceri ini kalau sudah kalau masih muda atau belum matang dia hijau biasanya. Tapi di sini udah matang nih teman-teman buahnya. Nih seperti ini, ada yang oranye, ada yang merah. Siapa yang pernah makan buah ceri? Ya, rasanya ada yang manis dan ada yang asam ya teman-teman. Ini namanya buah palem. Ini adalah tanaman yang lagi viral, yang lagi banyak dibicarakan oleh banyak orang. Mau tahu teman-teman, boleh dilihat. Tanamannya ini daunnya bolong-bolong, tapi bolongnya bukan karena ada uletnya ya. Nah, Bu Ika mau kasih tahu, nama ilmiah dari tanaman ini adalah Monstera adansoni variegated. Wow, susah sekali. Unik teman-teman tanamannya tuh. Ya, jadi dia bolong-bolong tapi bukan bolong karena ulat, tapi memang jenisnya seperti ini. Terima kasih. Dari Kalimantan dia. Ya, ini sudah dibudidayakan, sudah menyebar luas di Indonesia. Bisa dibuat manisan lidah buaya, bisa dibuat obat penyembuh rambut, penghitam rambut, kemudian penghalus kulit, banyak ya. Nanti yang dipakainya dagingnya, makanya ini pakai besar dia. Dia berduri-berduri gini berarti diambil durinya ya, Pak? Nanti dibuang, yang bisa dipetik, potong dari sini, Kulitin? dikupas. Oh, dikupas kulitnya. Ya, diambil nanti dagingnya. Wah, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Tapi kalau kita makan ini kira-kira adem nggak, Pak? Adem, ini sangat adem. Nah, Mas itu kalau yang ini pohon apa nih Pak? Buahnya kayaknya sudah mulai banyak ya. Ya, ini namanya buah coklat. Ya. Oh, buah coklat. Bagus sekali ya Pak. Nih, bang seperti nanti ini. Nanti kalau sudah ya macam-macam matangnya Bu ya, ada yang kuning seperti ini, ada kalau yang dia hijau kecoklat-coklatan. Nah, nanti dibelah. Ya, bijinya tetap warnanya putih seperti buah kecapi. bukan coklat ya, Pak? Bukan. Nah, nanti coklatnya itu setelah dijemur. Ya dijemur, kering, dia berwarna coklat. Kalau seperti ini nggak jadi ya, Pak? Itu yang mati dia. Ya, dia kan dia tetap ada persaingan. Nah teman-teman, di sini ada pohon apa tebak? Yang menghasilkan gula, yang bisa menjadi gula dan rasanya manis sekali, yaitu pohon tebu. Ini adalah pohon tebu. Nah, Seperti di pohon sini- bambu ya Bu Hikam ya? Bukan, ini pohon tebu Oh, ya, cuma beda. menyerupai, hampir mirip seperti kayak ada bambu gitu ya. Nah, di sini Bu Ikam punya nih yang udah ditebang. Nih Nah. contohnya. Ini buat tebunya ya? Iya, buat tebunya, jadi nanti kita bisa potong. Terus kalau teman-teman mau olah jadi minuman bisa, atau mau diisep langsung bisa. Jadi manis banget. Tuh, Pak Dede lagi mencoba membelahnya. Kayak singkong rebus, Pak. Warnanya. Mendong coba. Nah, teman-teman, kalau tadi kita coba buah yang asam-asam, sekarang kita coba buah yang manis-manis. Nah, ini namanya buah tebu ya. Buah tebu ini yang kemarin kita pelajari di tema 3, yaitu salah satu manfaatnya adalah untuk membuat gula ya. Nah, mulailah coba ya teman-teman ya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati asam, Bu Lela. Manis teman-teman, rasanya seperti makan gula. Serabutnya bisa dimakan nggak, Bu?
Kita telan serabutnya atau dibuang? Serabutnya nggak bisa dimakan teman-teman, ini kayak dihisap. Oh, ya, jadi cara hanya makannya tuh dihisap. Oh, hanya diambil airnya aja, dimut-mut. Jadi dimut-mut hanya airnya saja. Kalau yang untuk pembuatan gula nanti bisa pakai mesin ya. Diolah ya. Ya, diolah, diperas pakai Jadi mesin. gula ya? Menjadi gula. Yeay. Ya, itu dia teman-teman ya, tanaman tebu. Ini tanaman apa ya Pak? Ini buahnya merah. Ini tanaman apa nih Pak? Ini namanya miracle fruit Bu ya. Ini buah ajaib. Nanti kalau ibu makan ini tuh untuk yang tidak suka asam ya. Oh, yang tidak suka asam. Ya, nanti kalau dia asam, jadi ibu makan buah ini dulu. Buah ini digigit, mau diimut-mut ya di mulut. Sudah terlapisi oleh lapisan buah ini, nah baru makan buah yang asam. Insya Allah dijamin buahnya jadi manis. Oh, Ya, makanya disebut buah ajaib. Ya, ini pohonnya dia tidak bisa dicangkok, tidak bisa setek, hanya bisa dari biji. Dan pertumbuhannya sangat lambat. tapi memang ukurannya segini ya Pak? Buahnya segini, sebesar biji melinjo dia. Begini. Nggak bisa besar lagi berarti udah. Nggak bisa. Jadi kalau besar lagi nggak buah ajaib namanya. Ya, itu. Ya baik, Ya. terima kasih Dok Saiful. Nah teman-teman, ini yang tadi sekali lagi ini namanya buah miracle fruit ya. Lihat nih teman-teman, buahnya seperti buah melinjo atau buah meninjo nih, seperti ini teman-teman. Nah ini udah mulai banyak buahnya teman-teman. Buahnya berwarna merah. Seperti pohon cabai, Bu. Ini mirip pohon cabai tapi lebih pendek ya. Miracle fruit atau buah ajaib, dia manfaatnya untuk menetralkan rasa asam ya. Jadi kalau misalnya kita makan buah yang rasanya asam, nah sebelum makan buah itu kita makan ini dulu, makan buah miracle fruit. Kita makan miracle fruitnya, lalu kita makan buah yang rasanya asam. Misalnya buah mangga yang masih muda atau yang masih matang. Nanti setelah makan buah miracle fruit, makan buah mangga yang asam, berubah rasa asamnya jadi manis ya. Karena itu disebutnya buah miracle fruit, buah ajaib. Jadi buah yang merubah rasa asam menjadi manis. Insya Allah nanti kita coba ya teman-teman. Dua apa satu? Dua. Nah teman-teman, ini namanya buah palm. Biasanya kalau buahnya sudah matang, dia berwarna merah atau keungu-unguan. Nah dia manis kalau sudah matang. Tapi kalau misalnya dia belum matang, nih rasanya asam ya. Nah Bu Laila akan coba buahnya. Nanti setelah Bu Laila coba ini, kita akan coba buah miracle fruit ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya asem banget teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi Bu Laila bawa palm yang sudah dimakan ya. Sekarang kita coba buah miracle fruit ya. Kita coba petik. Yuk teman-teman lihat. Nah, ini buah miracle fruitnya. Ini seperti cabai, tapi dia agak kecil, seperti melinjo. Bu Laila coba ya teman-teman ya. Coba dicuci sedikit. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, agak-agak asam dan mirip rasa buah manggis tapi lebih manis. Nah sekarang Bu Laila coba ini ya, buah palmnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Benar teman-teman, yang tadinya asam dia mulai berubah jadi rasa manis karena si miracle fruitnya itu tadi kayak mengandung kayak ada zat yang agak
dia kayak manggis, tapi ada zat yang agak sepat-sepat gitu menetralkan rasa asam yang ada di si palm sehingga berubah jadi manis. Subhanallah ya, salah satu ciptaan Allah, miracle fruit bisa menetralkan rasa asam menjadi manis. Subhanallah. Di sini juga terdapat pohon pisang, sering kita lihat. Nih pohon pisangnya teman-teman. Wah, ternyata di sini juga ada beberapa tanaman bunga loh teman-teman. Tanaman bunga ini cantik-cantik loh teman-teman. Nah, pohon yang daunnya hijau ini amat rindang. Ini adalah pohon buah cermai. Buah cermai itu rasanya asam sekali. Bisa dibuat untuk rujak loh teman-teman. Pak, ini ikan apa ya Pak? Ini namanya ikan patin, dia masih anak Bu ya. Boleh dikasih makan Pak? Oh boleh silakan. Coba ini ya, Ya, Pak. cobain, boleh nggak apa-apa ya. Tapi bentuknya seperti ikan lele ya Pak? Ya mirip ikan lele dia. Bedanya apa Pak? Bedanya dia nggak ada kumisnya. Oh, langsung. Iya gitu ya. Wow. Lagu tidak apa langsung ke sini. Wih. Nah, itu dia. Nah, keluar semua. Ya, bikin nggak apa-apa kasihan bisa makan juga. Tuh. Ini berapa kilo Pak kira-kira berarti? Ini belum ditimbang kalau Supaya nggak seimbang. per piece-nya itu nih ada ini 5.000. Wih, dijual Pak? Nanti mau dijual. Jualnya udah besar atau masih ke anakan ini? Masih anakan nanti ini dia. Berapa tuh Pak jual? Ukuran dari ada yang 500 rupiah, ada yang 300, ada yang Paling mahal? tergantung paling besar ini paling dia 700. 700 rupiah jualnya? Oke, ya karena masih kecil. Karena kita jualnya ke para pembesar ikan. Nah, Cara meliharanya di rumah bagaimana Pak? Ini di rumah atau di kolam? ini di kolam seperti ini bisa. Di kolam di tanah lebih bagus ya. Dia nggak perlu ada kayak sirkulasi yang air mancur gitu Oh Pak. enggak, kalau dia nih emang termasuk ikan kuat ya. Dia tidak perlu oksigen ya. Ini manfaatnya apa Pak? Itu untuk kalau ini kan lubang buang ke bawah nih. Kalau air banjir kepenuhan sampai sini langsung buang keluar. Ini nggak akan penuh dia. Kalau nggak Kalau ada nanti- hujan gitu terus Ya. seperti apa ya? hujan kan nggak terkontrol ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata di istana tanaman buah ini, selain tanaman bunga, buah-buahan, dan apotek hidup, Pak Saiful juga memelihara ikan patin. Dan ikan patin ini diperjualbelikan juga. Kegiatan paling seru saat melihat ikan patin adalah memberi makan. Seru kan teman-teman? Nah, jika teman-teman ingin memelihara ikan patin, teman-teman bisa membelinya di istana tanaman buah ini. عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول. Ini ada pohon pepaya, tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Lihat ada buahnya.
Nah, ini pohon pepaya. Pohon pepaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecil-kecil tapi sudah berbuah. Kira-kira pepayanya matangnya gimana ya? Biasanya warnanya merah. Rasanya manis, manfaatnya untuk pencernaan. Jangan lupa makan buah ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah melihat-lihat berbagai macam buah-buahan, tanaman obat, dan juga ada bunga, dan ada hewan seperti ikan. Nah sekarang kita akan lanjut ke pabrik pupuk ya teman-teman. Jadi ternyata Pak Saiful selain ada istana buah, Pak Saiful juga punya pabrik pupuk. Setelah berkeliling-keliling melihat apa saja yang ada di Istana Tanaman Buah ini, kami pun berangkat menuju pabrik pupuk. Perjalanannya lumayan jauh loh teman-teman. Kita melewati perkampungan, juga melewati sawah. Jalan yang kita lalui untuk sampai ke pabrik pupuk Pak Saiful sudah lumayan bagus. Jalannya sudah diaspal teman-teman. Untuk sampai ke pabrik pupuk ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di pabrik pupuknya Pak Saiful. Nanti di dalam kita akan tanya-tanya lagi sama Pak Saiful, seperti apa sih pupuk yang Pak Saiful olah di sini ya. Yuk teman-teman, kita ikut. Ayo Pak. Iya. Teman sama kita. Pak Saiful, buah disampaikan ya Pak, selain ada buah-buahan, Pak Saiful juga mengolah pupuk ya Pak. Nah kita di sini sama teman-teman juga ingin tahu nih Pak, seperti apa sih pupuk yang diolah di sini, lalu bagaimana cara pengolahannya. Bisa dijelaskan Pak Saiful awal mulanya seperti apa Pak Saiful? Baik Ibu, ini kalau tadi dibilang untuk tanaman itu saya sudah berjalan 7 tahun. Nah, dari situ saya melihat ada prospek untuk pembuatan pupuk ya, karena pupuk kita belinya cukup sering itu. Nah, daripada saya beli terus, kenapa tidak saya coba buat sendiri? Saya mencoba untuk mendistribusikan ke pedagang-pedagang tanaman seperti saya gitu. Jadi kita alhamdulillah sudah berjalan mau 4 tahun ya di pupuk. Lalu Pak Saiful, kalau untuk pupuknya sendiri di sini untuk proses pengolahan dari awal mulanya sampai pupuk itu siap digunakan itu seperti apa Pak Saiful? Ya untuk pupuk sendiri, nah kita bisa dulu ya sambil lihat ya bahan itu. Ini kalau untuk bahan baku kita fermentasi di kandang ya, kandang sapi ya. Karena kalau di sini lokasinya tidak memungkinkan, kan masih sempit ya. Skalanya mau sana sekitar 400 meter ini kurang cukup. Nah, sedangkan di kandang sapi cukup banyak, itu hampir 5 hektar ya di bawah. Di sana fermentasi alami kita diamkan selama 1 tahun. Nah, itu fermentasi dicampur dengan tanah, karena tanah juga sama, tapi juga makanya di sana. Jadi nanti bahan baku dibawa kemari itu sudah kotoran hewan, kotor sapi dicampur dengan tanah, sudah dicampur. Nah ini nanti kita bantu, kita giling, kita bantu dengan ketan bakar sama kokopit ya. Kalau untuk distribusi pupuk-pupuk yang Pak Saiful olah ini, kira-kira ke kota mana saja ya Pak Saiful? Ya. Untuk distribusi kita dari Bekasi, Cibitung, Cikarang, Perawang sampai Cikampek. Untuk Jakarta kita belum. Harga per pupuknya berapa ya Pak? Harga per karungnya? Per karung itu
untuk murah meriah tanpa nguras tenaga sudah bisa. Kalau untuk omset dari pupuk jual beli pengolahan seperti ini kira-kira per hari atau per bulan itu bisa mencapai berapa ya Pak? Ya, cukup lumayan. Untuk tadi memang semenjak corona ya, ini permintaan cukup drastis, yaitu sampai meningkat 300% ya. Ya, itu sekarang per hari bisa sampai 7 jutaan lah omsetnya ya. Jumlah karyawan di sini berapa Pak? Karena kita ada 3 tempat ya, di sini satu, di daerah Kalisari satu, dan di Subang satu, yaitu total karyawan semua 16. 16 orang? Ya. Di sini ada di sana 6, 2 orang lah, ada 18, jadi ada 8. Kalau karyawannya itu dari mana saja ya Pak? Oh, karyawan kita utamakan pertama satu penduduk tempat ya, memperdayakan nilai tempat, ya mengurangi pengangguran ya. Kemudian kita dari luar daerah juga ada, dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, yang mereka memang kerjaan. Jadi memberdayakan warga sekitar juga ya Pak ya. Jadi sudah nolok, ada nilai-nilai sosialnya juga ya teman-teman ya. Ternyata selain dari bahan yang kita anggap mungkin tidak bermanfaat seperti kotoran, sama Pak Saiful ini bisa diolah menjadi berdaya guna. Selain itu, Pak Saiful mempekerjakan warga sekitar sehingga ada nilai sosialnya, yaitu tolong menolong. Nah, teman-teman masih ingat tolong menolong adalah pengamalan Pancasila sila keberapa? Ya benar, sila kedua. Apa bunyinya teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman. Baku ya, nah ini bahan baku dari kandang ini ya. Nah ini nanti digiling, ada penggilingnya gitu. Nah, digiling, setelah nanti halus ini ya. Nah, dan nanti digiling hasilnya seperti ini Bu ya. Sudah halus ya. Tuh. Nah, sehingga ini sudah aman, sangat aman digunakan, sudah nggak panas karena sudah umur 1 tahun ke atas didiamkannya. Nah ini sudah halus ya. Nah nanti setelah halus ini dicampur sekam bakar, serbuk kelapa. Oh seperti apa Pak? Ini. Itu yang warna coklat. Coklat. Oh. Nah, apa dia tuh? Oh seperti ini teman-teman ya, seperti serbuk kelapa, dari serbuk kelapa ya Pak. Oh, dari serbuk kelapa kokopit. Ya kokopit. Nah ini teman-teman dari juga bisa digunakan untuk mencangkok tanaman juga. Jadi tadi kotoran apa? Ini serbuk kelapa. Serbuk kelapa teman-teman, untuk campuran pupuknya terbuat dari kelapa, dari serbuk kelapa. Serbuk Jadi, kelapa. Kulit kelapa yang dihaluskan. Oh kelapa yang dihaluskan teman-teman, dan ini dari kulit kelapa yang dihaluskan, dan ini juga digunakan untuk cangkok teman-teman ya, campuran mencangkok. Teman-teman, ini ada pupuk yang udah jadi, udah diplastikan, lalu dimasukkan ke dalam truk. Truk ini nanti didistribusikan ke toko-toko pupuk, toko-toko tempat yang menjual tanaman. Nah di sini pupuknya udah jadi, masukkan, lalu dimasukkan ke sini. Teman-teman, dari wawancara dengan Pak Saiful, kita dapat mengetahui bahan baku pembuat pupuk diantaranya 1. Kotoran hewan yang telah difermentasi. Yang kedua adalah kokopit atau serbuk kelapa. Lalu yang ketiga sekam bakar. Dan yang keempat adalah tanah. Sedangkan tahap pembuatan pupuk adalah sebagai berikut.
Bahan baku yaitu kotoran hewan yang sudah difermentasi, kokopit atau serbuk kelapa, sekam bakar dan tanah dicampur menjadi satu dan diaduk hingga rata. Setelah rata, kemudian digiling dengan mesin penggiling hingga halus. Dan setelah halus dikemas dan siap untuk didistribusikan. Terima kasih atas kesediaannya sudah mau dikunjungi oleh kami dari SDIT Salsabila, sudah mengajak-ajak kami untuk keliling-keliling di sana Taman 2, sudah memberi penjelasan, juga waktunya untuk wawancara singkat dan melihat proses pembuatan tutup juga. Nah Bapak, sebelum kami pulang ini ada sedikit tanda terima kasih dari kami. Mohon diterima ya Pak ya. Bibitnya ada buahnya. Mohon diterima Bapak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Setelah penutupan tadi, maka berakhir juga kegiatan outing kelas level 3. Nah teman-teman, semoga kegiatan outing kelas kali ini dapat memberi manfaat ya, dan menambah wawasan teman-teman terutama akan hewan dan tumbuhan. Dan kita akan semakin menyayangi ciptaan Allah, terutama kepada tanaman dan hewan. Setelah kegiatan outing kelas, kami pun kembali ke SDIT Salsabila. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan kegiatan outing kelas kali ini. Semoga tahun selanjutnya kita bisa outing kelas bersama-sama. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Alhamdulillah teman-teman, kita telah sampai di sekolah kembali ya. Kita sudah belajar outing kelas di tempat yang sudah relevan dan bisa menyenangkan kalian. Dan untuk menutup acara outing kelas ini, kita tutup dengan hamdalah ya, sama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan penutup kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.